wabarakatuh. Tabi pun. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP kelas 8. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai surat atau dalam bahasa Indonesia yaitu surat. Surat adalah alat berbicara yang dilakukan secara tertulis. Surat harus ditulis dengan sebenar-benarnya, karena surat secara tidak langsung memberitahu apa yang ada di dalam hati pengirim. Jenis surat yang akan kita bahas kali ini ada 3, yaitu surat resmi, surat pribadi, dan memo. Surat resmi merupakan surat yang digunakan untuk keperluan formal, baik perorangan, lembaga, organisasi, atau instansi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti menanyakan kabar atau undangan pribadi. Yang ketiga adalah memo. Memo merupakan surat yang ditulis secara singkat dan jelas, agar lebih mudah dipahami pembacanya. Berikut adalah contoh surat resmi. Dalam surat resmi ada struktur surat. Yang pertama adalah kop surat, kemudian tempat dan tanggal surat, nomor, hal, dan lampiran. Selanjutnya adalah alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, kalimat penutup, pengirim, tanda tangan, dan nama pengirim serta inisial. Contoh surat resmi yang Ibu tampilkan adalah contoh undangan rapat dari sekolah. Sekolah adalah sebuah instansi, sehingga surat yang dikirimkan dari sekolah menjadi surat resmi. Contoh yang kedua adalah contoh surat pribadi yang disertai dengan strukturnya. Penulisan struktur yang pertama adalah alamat dan tanggal surat yang diikuti dengan salam pembuka. Selanjutnya adalah kalimat pembuka paragraf yang diikuti dengan isi surat. Setelah isi surat, maka ada penutup surat, salam akhir, nama dan tanda tangan pengirim. Masyarakat adat Lampung ada surat pribadi yang berbentuk undangan yang disebut dengan uloman. Uloman merupakan surat undangan yang disampaikan oleh orang pribadi untuk orang lain. Yang selanjutnya adalah memo. Memo yang ditampilkan di sini adalah memo dari Direktur Pemasaran untuk Supervisor Lapangan mengenai laporan penjualan. Struktur memo yang ditampilkan adalah pertama, kepala memo, judul memo, penerima dan pemberi, perihal, isi memo, tanggal, dan identitas pemberi memo dengan paraf atau tanda tangan. Dalam penulisan surat, kita dapat menggunakan kata ganti yang tepat. Dalam bahasa Lampung, kita mengenal kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama ada kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang pertama jamak. Ragam halus dari kata ganti orang pertama tunggal adalah ikam, sikam, ekam, hikam, sikin dua. Ragam teman sebayanya adalah nya, yang berarti saya. Ragam halus dari kata ganti
orang pertama jamak adalah ham gumpo atau ham gumpe. Ragam teman sebayanya adalah ram, yang artinya kami atau kita. Kata ganti yang selanjutnya adalah kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua ada kata ganti orang kedua tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Ragam halus dari kata ganti orang kedua tunggal adalah puskam dan sekam. Dan ragam teman sebayanya adalah niku, yang artinya kamu. Sedangkan untuk ragam halus orang kedua jamak yaitu kuti gumpe atau metei gumpe. Ragam teman sebayanya adalah kuti atau metei, yang artinya kalian atau Anda. Kata ganti yang terakhir adalah kata ganti orang ketiga tunggal dan kata ganti orang ketiga jamak. Ragam halus dari kata ganti orang ketiga tunggal adalah beliau atau beliauan. Dan ragam teman sebayanya adalah ia atau iyo, yang artinya ia atau dia. Untuk kata ganti orang ketiga jamak, ragam halusnya adalah tian gumpo atau tian gumpe. Ragam teman sebayanya adalah tian, yang artinya mereka. Demikianlah materi kita mengenai surat. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami materi yang Ibu berikan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.